Inilah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis yang diabadikan sekarang ketika kita melaksanakan ibadah haji dengan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh Aqabah, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil dilempar. Maka sekarang jamaah haji kalau pergi melempar batu, itu dinding. Ini ada cerita-cerita warung kopi jini, tidak tahu benar atau tidak. Ada jamaah haji dari Bontang, diambil batu, dia lihat itu dinding setan, dia bilang ini setan ini. Nih nana setannya ini yang goda saya selama ini. Lo rempel kok. Diambil batu pak, diambil batu, dilempar itu dinding, kembali. Talaci itu batu hampir nak kena kepalanya. Dia pungut itu batu, begitu dia pungut dia buka, ada batu tulisannya. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, ibu bapak, ada setan tidak di tengah-tengah kita? Ini kita lagi di masjid ini, kira-kira ada setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada bos. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popok, bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Terus sana orang sudah ceramah masih juga handphonenya nak urus. Simpan dulu HP-nya, kamu dengar ceramah. Ibu, simpan dulu HP tak? Sebentar pi mas selfie. Saya pernah ceramah kaget kak. Saya lagi ceramah tiba-tiba ada ibu-ibu balik ke belakang, nah belakangi kak. Baru diambil HP-nya. Nah tulis di statusnya, latar belakang Dasat Latif. Saya nak jadi ikan background. Tomat-tomat kajili-jili. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita bisa jadi sandar-sandar. Itu Nabi ketika berdakwah, para sahabat langsung dekat-dekat. Ini sengaja jauh-jauh dekat-dekat dari pintu. Supaya apa? Bisa cepat lari. Ayo kita dekat-dekat sedikit. Ayo dekat-dekat pak, dekat-dekat. Mudah-mudahan bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ayo maju-maju sedikit. Coba bedek kalau anu di sini, Ayu Tinting. Langsung bapak-bapak di depan semua sini. Ayo kita maju-maju, adik-adik. Ayo maju-maju ke depan, rapat-rapat. Yang maju-maju ke depan, saya doakan murah rezekinya, anaknya soleh dan soleha. Yang tidak mau maju di depan berarti dia keras hati. Perlu punya anak supaya ada yang lanjutkan perjuangan. Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam berkata, jangan mi sayang, kalau ini mi takdir tak tidak punya anak, ikhlas mau mi dia apa? Masya Allah, Ibrahim alaihissalam pak disuruh menikah sama istrinya, tidak tahu, tidak mau dia. Bapak-bapak kira-kira kalau pulang ki istri tak suruh bilang, pak mak bene nih, langsung merdeka. Masya Allah, Ibrahim alaihissalam dituntut diminta sama istrinya, bang kawin lagi. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Tidak sayang, saya tidak mau melukai perasaanmu. Biarlah kalau ini takdir kita tidak punya anak, apa boleh buat. Ibrahim alaihissalam disuruh nikah sama istrinya, tidak mau. Bapak-bapak dilarang nikah sama istrinya, sembunyi-sembunyi. Akhirnya Ibrahim alaihissalam didesak terus. Mak beneki, nikah ki bang. Akhirnya Ibrahim alaihissalam berkata, ya baiklah kalau begitu. Baik mi, saya menikah. Lalu Siti Sarah berkata, oke, saya kasih nikah ki, tapi saya carikan ki jodoh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perempuan yang ikhlas 100%. Kalau dia ikhlas 100%, mestinya dia bilang cari maki sendiri mana kita suka. Tapi Siti Sarah berkata, oke, saya kasih nikah ki, tapi saya yang carikan ki perempuan. Kata Ibrahim, siapa mi? Kau pilih siapa? Jangan mi jauh-jauh. Itu ada pembantu Siti Hajar.
Pembantunya dicari, hitam. Nah bilang Ibrahim, ya Umi, kalau itu kau suka, oke lah, nikah. Alhamdulillah, setelah nikah dengan Siti Hajar, beberapa saat kemudian hamil Siti Hajar. Dan beberapa saat kemudian hamil pula Siti Sarah. Setelah dia suruh suaminya menikah, baru hamil juga Siti Sarah. Ada ibu-ibu di sini sampai sekarang belum punya anak? Ada? Ada? Coba-coba ki ilmunya ini Siti Sarah. Coba ki, siapa tahu langsung hamil betul. Setelah menikah, hamil Siti Hajar, alhamdulillah lahirlah anaknya Siti Hajar bernama Ismail alaihi salam. Lalu lahir pula anaknya Siti Sarah namanya Ishak alaihi salam. Ibrahim dengan Siti Hajar lahir anak bernama Ismail, itulah keturunan orang Islam. Siti Sarah dengan Ibrahim alaihissalam anaknya namanya Ishak, inilah keturunannya Yahudi sekarang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, Siti Hajar, Siti Sarah, Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo ibu, ibu, pak, dalam rumah tangga itu pak, dalam Quran ada 4 jenis rumah tangga. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Saya ulang, istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa dia? Nabi Lut alaihi salam. Tuh suami beriman, istri kafir. Lut alaihi salam. Yang kedua, istri beriman, suami kafir. Siapa ini? Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istri kafir, suami kafir. Siapa dia? Ini Abu Lahab. Dan yang keempat, suami beriman, istri beriman. Saya ulang, suami beriman, istri beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Nah ibu-ibu kira-kira pilih mana ibu? Pilih mana ibu? Suami beriman, istri beriman, Ibrahim alaihissalam. Ya bu ya. Tapi ingat ibu, Ibrahim alaihissalam itu 2 istrinya. Langsung dia bilang ibu, jangan milih Fir'aun mau saja Ustaz. Nah, alhamdulillah, sebelum Ibrahim alaihissalam lahir anaknya Ismail, Ibrahim pernah bersedekah. Apa sedekahnya? 100 ekor onta, 300 ekor domba, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Saya ulangi, sedekahnya dia sembelih 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 5 miliar. Seluruh orang memuji. Weh, hebat kau Ibrahim, jago kau Ibrahim, kaya dermawan. Dipuji satu kampung. Mendengar pujian ini, Ibrahim alaihissalam muncul penyakit manusianya. Apa penyakit manusia? Senang dipuji. Tidak ada orang pak tidak suka dipuji. Semua orang senang dipuji, termasuk saya. Biasa orang bilang, Ustaz, tambah gagah ki kuliah. Padahal saya tahu dia bohong. Tidak apa-apa, aku senang tonji. Ketemu temanku lama tidak ketemu, tambah muda ki kuliah Ustaz. Padahal saya tahu dia bohongi kak. Tapi tidak apa-apa, saya suka tonji. Semua orang senang dipuji. Ibrahim dipuji. Ibrahim luar biasa kau, kaya dermawan, begitu banyak binatang kau korbankan. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Kecil, tidak seberapa itu. Ini baru binatang. Andai saja ada anakku juga saya potong. Kenapa? Waktu itu memang Ibrahim belum punya anak. Beginilah, seperti caleg-caleg pilkada, pilih saya, sekampung sama-sama dari Sulawesi, bagi-bagi kartu nama, ini, pilih kak, telepon kak, 24 jam, kalau ada masalahmu telepon saya. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Banyak caleg begitu, banyak pemimpin begitu. Maka memilih pemimpin pembohong adalah
kesalahan. Tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang, memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan. Tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan, dongok beleng-beleng. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sudah. Ibrahim berkata, jangankan binatang, andai saja anakku ada, anakku juga saya potong. Waktu itu memang belum punya anak. Berlalulah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, melahirkan dan lahir anaknya namanya Ismail alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam usia remaja, sekitar kira-kira 13-14 tahun, Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Zulhijjah mimpi. Tanggal berapa? Tanggal berapa, Ibu? 8 Zulhijjah. Mimpi. Apa mimpinya? Dia melihat, Ibrahim, dulu kau pernah bernasar. Kalau ada anakmu kau potong. Sekarang ada anakmu, potong itu Ismail. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa terang sekali? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Mikir dia, ini mimpi atau wahyu? Mikir. Akhirnya tanggal 8 Zulhijjah, kita sekarang ini disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 8 Zulhijjah. Hari apa, Dek? Hari apa? Hari apa? Ayo, hari apa? Tarwiyah. Sini kok kasih kau hadiah. Pak, coba hadiah. 8 Zulhijjah namanya? Hari Tarwiyah. Hari apa maksudnya itu? Hari berpikir-pikir, maca kombo. Hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah. Tidur lagi. Tanggal 9 Zulhijjah. Mimpi kedua kalinya. Ibrahim, wajah indremu, bayar utangmu, kau pernah nasar, tunaikan itu janjimu. Bangun Ibrahim. Lalu dia berkesimpulan, ini bukan mimpi, ini wahyu. Ibrahim alaihissalam yakin, saya harus memotong anak saya untuk membayar utangku. Hakul yakin. Tanggal 9 Zulhijjah sekarang kita kenal dengan hari Arafah atau hari keyakinan. Hari apa, Dek? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Yang satu banyak sekali mau dikasih hadiah kalau sama. Hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Bapak hadiah. Hadiah, Pak. Cepat berdiri, hadiah. Ada apa hadiah? Lain tong kalau ustaz kasih Pak. Barakah ini. Hari Arafah. Hari Arafah atau hari keyakinan. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kira-kira tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah dia panggillah anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim panggil anaknya, anakku sini kau dulu nak. Cok lo meyo lo nak. Kalau kita orang Bugis, cok sini kau dulu nak. Agambo begini nak, saya diperintah Tuhan untuk potong kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak yang tukang bola, pemain game di rumah, Pak, kita tanya anak yang pemain game, nah disuruh kak potong kok, kira-kira apa jawabannya, Pak? Apa jawabannya kira-kira, Pak? Paling jawabannya dia bilang, kenapa anak saya? Nenekku mau yang sudah mau mati. Ini anak pintar tapi tidak soleh. Ini pintar, tidak salah tahu. Ini pintar, kenapa yang masih muda, yang tua mau sedikit lagi mati. Atau kira-kira Pak, kalau Bapak diperintah potong anak 9, masih ada pilihan, kita cari yang nakal. Potong anakmu, mana yang pembohong. Ismail, anak satu-satunya, lama dirindukan, disuruh potong. Kata Ismail alaihissalam, silahkan Pak, jangan ragu, laksanakan, insya Allah Bapak mendapati saya menjadi anak yang saleh, anak yang sabar, anak yang takwa, anak yang soleh. Potong saja Pak, tidak ada masalah. Cuma kata Ismail, sebelum kita potong Kak, ada beberapa permintaanku. Satu, Pak, nanti kalau Bapak potong saya,
pakai pisau atau parang yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. Maka bapak-bapak yang bertugas potong sapi kalau Idul Kurban, jangan pakai pisau yang tumpul pak, pakai pisau yang tajam. Bapak-bapak penjual ayam potong jangan seenaknya potong, baca bismillah pak. Itu ada di Sulawesi Selatan saya lihat pak, penjual ayam potong 50 ayam potong satu kali di bismillah. Nah bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 50. Tidak boleh begitu dong. Baca satu-satu. Beleng-beleng. Sudah. Nah Ismail alaihissalam. Yang kedua kata Ismail, tutup mata pak. Tutup begini. Kenapa? Kalau kita lihat kak nanti ragu-ragu ki. Kita sayang kak. Enggak mau ki itu. Yang ketiga pak, tolong ikat tanganku, ikat kakiku supaya saya tidak meronta-ronta. Masya Allah. Yang keempat kata Ismail alaihissalam, tolong ini bajuku yang saya pakai jangan kena darah supaya tidak naliak bamaku. Dan yang kelima kata Ismail alaihissalam, tolong ketika saya sudah wafat jangan ada anak-anak yang lewat depan rumahku seumur saya supaya mamaku tidak ingat kekasihan kalau naliak itu anak. Baiklah, pergilah Ismail. Dimandikan. Nabi bilang Ibrahim. Dia bilang sama istrinya, yang sayang, kenapa kita ketawa? Itu Ibrahim pak romantis sama istrinya. Tidak seperti bapak-bapak. Waktu nanti pacari istrinya sopan sekali. Tabe endi, hati-hati ki sayangku. Terserah kita. Aduh. Hati-hati ki ada batu di depan tak. Kesina. Itu dulu waktu udah dipacari. Sekalinya sudah ada anaknya dua, tahan tuh kaki istri, apa kita bilang? Di mana lu simpan matamu dongo? Coba. Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu. Dia panggil istrinya, yang sayang. Kenapa kita? Tolong saya mandi itu Ismail. Kasih pakai baju baru, sisir rapi-rapi, rambutnya kasih parfum. Mau apa? Saya mau bawa jalan-jalan anak tuh. Baiklah. Pergilah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam meninggalkan rumahnya menuju ke tempat pemotongan. Ketika menuju ke tempat pemotongan itu, kepanasan iblis. Kepanasan iblis berusaha menggagalkan ini. Kenapa? Kalau Ibrahim berhasil, berarti iblis gagal menggoda manusia. Maka dia usaha goda Ibrahim. Dengan cara apa? Dia bisi Ibrahim. Woi Ibrahim, balik kau lihat itu anakmu. Kenapa? Lihat kau itu anakmu, lucunya, lamanya kau harapkan, berpuluh tahun kau berharap, anakmu sekarang lagi lucu-lucunya, sudah ada, masa kau mau potong? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Jangankan anakku, andai saja Tuhan perintah saya potong diriku, diriku juga saya potong. Ibrahim alaihissalam ambil batu, dia lempar itu iblis. Pergi kau iblis, ishab ya lep, pak, pergi kau. Kena pantatnya, lari sampai di balik papan, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia goda istrinya. Siapa namanya istrinya tadi, Dek? Siapa? Sini kok, sini. Cepat kok. Hadiah. Cepat kok. Siapa namanya tadi? Sebelum kau jawab itu pertanyaanku adu dulu. Passwordnya. Siapa namanya nenekku? Mestinya jawab kau saja sembarang karena orang tidak tahu juga siapa namanya nenekku. Hadiah. Oke, ya. Yuk bapak, saudara-saudara sekalian. Siti Hajar digoda sama si iblis. Hajar. Sini kau dulu. Apa? Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Dong kok. Maksudmu? Tolo-tolo ini. Maksudmu? Nak bodoh-bodohi kau suamimu. Maksudnya apa? Mau nak potong itu anaknya. Sebaran dia bilang ini. Mana ada orang bapak mau potong anaknya? Iya, mau dia potong. Kok bisa? Katanya itu perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Betul kok? Iya, katanya perintah Tuhannya. Mendengar ini Siti Hajar berkata, jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Jangan banyak bicara di situ. Pak, lempar kena telinganya, lari sampai Sangatta, balik lagi.
Masya Allah. Gagal di suami, gagal di istri. Nabi bilang Siti Hajar, jangankan anakku, saya juga mau dipotong kalau perintah Allah. Nabi bilang iblis, deh lebih gila dari suaminya ini. Dia datang goda anaknya. Ismail nagoda. Mas Boy, siko dulu. Apa lagi? Kau tahu mau kau dibawa di mana bapakmu? Saya tahu ji. Mau kena potong. Bodoh-bodohmu. Masa mau kau? Jangan banyak bicara di situ. Dia ambil juga batu, dia lempar, pak, kena mata kanannya, pico. Apa itu bahasa Indonesianya pico? Apa bahasa Indonesianya pico, Pak? Hah? Mencok. Beda-beda sedikit. Kena mata kanannya, lempar, lari iblis. Maka 3 kali dilempar itu iblis. Ibrahim, Siti Hajar, Ismail alaihissalam. Inilah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis yang diabadikan sekarang ketika kita melaksanakan ibadah haji dengan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh Aqabah, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil dilempar. Maka sekarang jamaah haji kalau pergi melempar batu, itu dinding. Ini ada cerita warung kopi jini, tidak tahu benar atau tidak. Ada jamaah haji dari Bontang, diambil batu, dia lihat itu dinding setan, dia bilang ini setan ini. Nih nana setan ini yang goda saya selama ini. Lo rempel kok. Diambil batu, Pak. Diambil batu, dilempar itu dinding. Wih, kembali. Talaci itu batu hampir nak kena kepalanya. Dia pungut itu batu, begitu dia pungut dibuka, ada batu tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, kau di sini kau lempar kak, di Bontang bersahabat ki. Akhirnya apa? Sudah lempar 3 jumroh itu. Sudah sampailah Ibrahim bersama Ismail di tempat untuk disembelih. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau kita pergi haji atau umroh, itu kan biasa kita pergi dibawa tur, ya. Biasa kalau sudah lewat Padang Arafah, kemudian masuk Musdalifah, biasanya itu tur leader atau mutawib atau ustadz bilang di atas bus, bapak ibu lihat ke arah kanan, di atas bukit setelah rumah raja, istana raja, ada di atas bukit seperti pos satpam. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dibaringkan, dipotong sama bapaknya. Itu ada itu tempat sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, umur yang sehat. Bapak ibu semua, adik-adik semua bisa datang ke tempat itu. Amin. Sudah. Diikatlah tangannya Ismail, diikat kakinya. Ibrahim alaihissalam tutup matanya, diambil pedangnya, dihadapkan pipinya Ismail ke tanah. Dia kasih lengket di tanah pipinya, lalu dikeluarkan pedangnya, dia iris lehernya. Nah gerek nih, begitu dia gorok lehernya, tidak mempan Pak. Dek na belui, tidak mempan. Dia iris, dia keras, tidak mempan. Lalu Ismail alaihissalam berkata, pisau kundru, pisau tumpul kita pakai Pak. Nabi bilang tidak, tajam ini, tajam. Ibrahim mau yakinkan dirinya, ini pisau pedang ini tajam atau tidak. Akhirnya apa? Itu pedangnya dihantamkan ke batu. Dihantamkan ke batu, batu pecah. Nabi bilang Ibrahim, batu keras pecah. Ini lembut, kok tidak namakan? Nabi bilang Ismail, barangkali ragu-ragu ki? Tidak, ku keras mini. Akhirnya dia bilang, coba lagi yang kedua kalinya. Begitu mau dicoba kedua kalinya Pak, Ismail bilang, tunggu dulu Pak, tunggu dulu, jangan dulu. Apa lagi nak? Pak, dengar baik-baik Pak, dengar baik-baik. Ibu, dengar baik-baik. Pak, tolong lepas tanganku. Tolong buka ikatan kakiku, jangan ikat tangan kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat, nanti Allah berpikir, nanti Allah mengira saya tidak ikhlas. Lepaskan ikatan tangan dan kakiku. Subhanallah. Dilepas. Sudah dilepas, digerek lagi kedua kalinya. Ketika digerek kedua kalinya, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat, wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Ibrahim alaihissalam,
begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepada aku. Kau lihat ini Ibrahim. Dulu kalian mengkhawatirkan ketika Adam saya ciptakan menjadi pemimpin, kalian semua demo khawatir anti Adam, manusia merusak dunia. Ini sekarang kau lihat ini, hebatnya ini manusia. Lalu dia gerek lagi tuh mendengar ini bahwa malaikat dipanggil semua. Lihat kau itu, kata Allah, lihat itu manusia. Mendengar ini, lalu malaikat mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dan menjawabnya, La ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengar ini, Ismail alaihissalam menjawab dan melanjutkannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil ham. Itulah kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Nah itu. Jadi besok kalau kita lebaran Idul Kurban, dari rumah, dari Loktuan, dari Berbas, jalan kita ke masjid, jalan kita ke lapangan, sunnah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Kira-kira anak-anak, adik-adik, bapak-bapak kalau pergi tempat takbiran, pergi tempat lebaran, takbiran apa enggak? Takbiran? Tidak. Kalau anak motor-motor, nah balap motornya. Nah kasih buka knalpotnya. Nah kasih ribut-ribut. Sambil jalan, bukannya takbiran, selfie. OTW lebaran. Sampai alhamdulillah duduk-duduk menunggu ustadz. Begitu sujud, nah foto lagi kepalanya. Alhamdulillah sholat 2 rakaat. Tidak seperti itu. Kalau kita pergi ke area tempat lebaran, masjid atau lapangan, takbiran. Sudah Bapak Ibu sekalian, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau ambil itu kibas yang ada di sorga, yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, bawa ke dunia, gantikan lehernya Ismail. Kemudian yang dipotong oleh Ibrahim alaihissalam adalah kibas atau domba atau kambing kita sekarang ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini kisah sejarah lahirnya kurban atau memotong binatang persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa hikmahnya? Apa pelajaran yang ingin kita ambil? Satu, ternyata Bapak Ibu sekalian, setan itu setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti dia berusaha untuk menggoda kita. Saya ulang, begitu Bapak Ibu sekalian mau melakukan ibadah kebaikan, maka setan akan kepanasan dan berupaya menggoda kita. Contoh, azan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Setan mulai kena goda. Sebentar Pi, sebentar, masih ada 10 menit, tunggu Mi. Tarik selimut. Begitu bangun sudah 6:30, berhasil setan. Coba itu setan begitu. Begitu hayya 'alas salat, mari tunaikan solat. Tiba-tiba datang pembeli 4. Ada mau beli rokok, ada mau beli Indomie, ada mau beli gula. Akhirnya apa? Tidak jadi ke masjid gara-gara setan yang datang dalam bentuk pembeli. Setan itu. Bapak mau datang pengajian seperti ini, itu setan menggoda. Apa godaannya setan? Sebentar, sebentar. Jangan mau di dalam, di luar mau saja, panas di dalam. Itu setan itu. Begitu kita duduk, pegang HP-mu, cepat kok ada SMS masuk. Setan itu, bos. Begitu kita masih mau dengar ceramah, lihat jam. 9:30 Mi. Baru Nabi bilang teman,
pulang maki. Setengah 10 mi. Setan itu Pak. Dan setan berupa teman, susah ngusirnya. Kalau setan tidak kelihatan, bacakan bismillah, lari nih Pak. Kalau setan teman, apa nak bilang? Baca mako, surah Yasin, ku dekati ko. Itu setan itu Pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika kita mau melakukan kebaikan, setan pasti kepanikan. Maka dia berusaha menggoda kita. Contoh, hayya 'alas shalah. Mulai setan, dia tebar. Datang setan. Tak usah ke masjid. Bisa saja kau sholat di rumahmu. Sudah. Setan itu. Kalau dia berhasil itu setan, maka kita tidak ke masjid. Kalah kita. Tapi kalau kita berhasil berdiri, tinggalkan itu, jangan pikir setan mengalah. Tadi kan lempar pertama lari ke Balikpapan. Lempar kedua lari ke Sangatta. Iya toh? Nah itu setan. Anggap bapak berhasil. Hayya 'alas shalah, langsung berdiri, pergi. Apa setan berhenti Pak? Tidak. Nagoda ki lagi. Caranya apa? Nagoda ki supaya buru-buru berwudu. Wudu kita salah-salah. Nah bilang setan, yo pimako. Akhirnya apa? Begitu kita mau wudu, dingin. Dingin itu dingin sekali air. Nah, itu setan masuk di situ. Tiba-tiba setan kasih bunyi handphone. Itu setan itu. Akhirnya apa? Kita wudu sambil terima telepon. Pernah toh? Kita ketawa karena pernah begitu toh? Setan itu masuk bos. Yo, matu pi. Siaga melok mau lengi. Si ratu, 75. Itu setan masuk di situ. Masuk itu setan. Akhirnya apa? Kita wudu tidak sempurna. Atau anggaplah bapak tidak terima telepon, tapi wudunya salah-salah, tidak sempurna. Bagaimana caranya? Quran menjelaskan wudu itu membasuh jari hingga ke siku. Ya kan? Jari hingga ke siku. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari. Kalau jari ke siku kan begini caranya wudu Pak. Kalau tua seperti ini bapak-bapak sudah generasi sakaratil maut. Ini depan-depan ini. Itu lipat ini Pak, lipat. Kenapa? Karena di sini banyak keriput-keriput. Kalau bapak tidak lipat ini, tidak kena air, tidak sah wudunya. Tidak sah wudu, otomatis tidak sah sholat. Setan itu berupaya supaya tidak sah wudu tak. Karena kalau tidak sah wudu, biar 1 jam bapak sholat tidak sah sholatnya. Kenapa? Wudunya salah. Nah setan tidak goda ke situ. Maka kita biasanya wudu, sunnahnya ajaran Quran begini. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari-jari. Bagaimana caranya Ustaz? Nah buka keran. Baik itu. Ada yang sambil menyanyi TikTok. La ilaha illallah. Caput habis. Atau rambut. Ini anak muda ini yang pelihara rambutnya. Sekarang rambut modern Pak. Dulu saya waktu kecil cukur bandan Pak. Itu yang habis di sini, ada di sini. Ternyata ada lagi sekarang. Muncul lagi tuh sekarang cukur bandang. Tapi lebih modern sekarang Pak karena ada gotnya. Biasa garis-garis di sini ada gotnya. Ada tuh di sini. Motong dibilang seperti Ronaldo. Ronaldo mancung hidungnya, kau pokoknya. Itu coba tuh. Akhirnya apa? Karena dia sudah kasih apakah namanya itu yang biar kena angin topan tidak goyang rambutnya. Pamode apa? Formadet apa namanya itu? Dah minyak rambut. Kalau kita dulu minyak rambut kan Pak, minyak kemiri sama Brix. Cara ngambilnya begini Pak. Kasih simpan. Begitu kita upacara bendera keluar semua rambut disimpan. Itu zamanku saya sekolah. Oh sekarang ada. Karena rambutnya sudah jambur Pak. Nah model kayak Ronaldo. Pergi sholat. Takut rusak ini Pak. Takut rusak rambutnya. Akhirnya apa? Bagaimana wudunya? Nah kasih begini saja. Ini Pak guru kok cilaka. Itu Quran menjelaskan membasuh sebagian rambut. Lebih cocok kamu berwudu begini. Karena ini rambut. Daripada cuma begini. Apalagi yang banyak kelirunya, setan masuk. Ketika apa? Ketika kita basuh kaki. Biasanya orang basuh kaki Pak, kan itu sunnahnya Nabi, jari-jari tangan masukkan ke jari-jari kaki, usap telapaknya sampai ke tumit. Mohon maaf, begini prakteknya kira-kira. Lurus, surut. Tapi apa yang kita praktek? Kita wudhu begini Ji.
Pulang-pulang ku berbadan dua. Hai, nak ko setan bo. Lewat namakan ko setan. Dia bilang setan, ladongo. Coba ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah anggaplah sempurna wuduknya, bagus betul wuduknya. Apa setan lari dan tinggalkan? Tidak, setan masih goda kita. Gimana caranya? Nah, ikuti kita masuk masjid. Baru apa Nabi bilang? Lihat ko timer, lihat ko waktu. 2 menit mami kamat. Jam ko sholat sunnah, duduk mako. Setan itu. Anggaplah bapak sholat sunnah 2 rakaat, nagoda ki lagi setan. Apa? Jam ko baca surat pendek. Langsung mau saja Al-Fatihah. Jamnya ada surat pendeknya. Atau kita buru-buru. Subhanallah. Itu setan masuk di situ. Anggaplah kita uduk bagus, sholat bagus, rukun-rukunnya sempurna. Apa setan lari? Tidak. Dia ambil cara terakhir. Jurus terakhir diambil. Apa? Dia timbulkan ujub, sombong dalam hati kita. Akhirnya apa? Paling jago kamu. Tidak ada yang kalah kau dalam masjid ini. Akhirnya apa? Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah kasih lihat sampingnya. Salah caranya. Sombong, masuk setan. Itu. Banyak itu orang masuk di masjid sombong, Pak. Pintu masuknya setan itu sombong. Mana? Yang mana itu ciri-cirinya orang sombong masuk di masjid? Seolah-olah hanya pendapatnya saja benar. Sekarang banyak itu begitu. Sholat tidak beda pendapat orang. Ada yang kasih begini tangannya kalau sampai begini, ada yang kasih begini, yang kasih begini dia bilang salah ini. Nah itu, ada itu yang begitu sombong-sombong begitu. Ada lagi kalau dia lihat orang takbir, ada orang macam-macam takbir, Pak. Ada yang begini, ada yang begini. Ada juga saya lihat kayak main-main saja. Ada juga begitu. Itu sekadar kita akan baca. Ada juga terlalu serius, Pak. Silahkan lakukan, tapi jangan salahkan orang. Ini banyak orang salahkan pendapatnya orang lain. Takbir itu, Pak, posisi setelah takbir Allahu Akbar, posisi tangan saja itu macam-macam. Ada 5 caranya. Imam mazhab 1, Allahu Akbar, antara pusat dengan tulang rusuk, tengah-tengah. Yang kedua, Allahu Akbar, di atasnya sedikit, perut. Yang ketiga, di atas dada, Allahu Akbar. Yang keempat, di bawah pusat, Allahu Akbar. Bukan di bawah sekali ya. Yang kelima, Allahu Akbar, lurus saja begini. Ini umumnya Syiah dan Iran. Mana yang betul? Betul semua. Bapak mau begini silahkan. Bapak mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Yang mana salah, nah pakai semuanya. Allahu Akbar. Masuk dalam masjid itu banyak orang sombong, Pak. Hanya dia yang dia rasa pintar. Itu hanya begitu, Pak. Terutama ini anak-anak muda yang belajar agama melalui YouTube. Baru 2 bulan belajar agama, wah enak kasih salah semua orang. Itu pun baru 3 menit habis kuotanya. Akhirnya tidak sempurna dia pelajari itu. Saya, Pak, selalu dibilangi Ustadz tidak sunnah. Itu Ustadz tidak sunnah. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa yang sunnah itu kalau dia mulai ceramah mengucapkan innal hamdalillah. Karena Nabi kalau khutbah selalu ucapkan innal hamdalillah. Saya tidak begitu, maka saya dianggap tidak sunnah. Ada lagi apa? Dia bilang ini Ustadz dasar bukan Ustadz sunnah. Kenapa? Karena tidak ada jenggotnya. Mau dia apa kalau tidak mau hidup? Banyak itu, Pak, orang sombong seperti itu. Banyak itu, Pak. Ya? Itu sombong, pintu masuknya setan. Setan masuk dari kesombongan. Percaya hikmah pertama, apabila kita mau melakukan kebaikan, setan pasti berusaha menggagalkan dengan cara dia goda kita. Godaannya dari apa? Dari suami, dari istri, dari anak. Ada orang rumah tangga suaminya beriman, tapi istrinya kesurupan. Suaminya mau bersedekah, mau potong kambing. Tabung ini nah, Bu, tarik mini di rekening tak 1,5 juta beli kambing untuk kurban. Berapa, Pak?
1,5 juta, langsung istrinya kemasukan setan. Jangan mako, 1,5 juta itu bisa beli cincin. Langsung dia bilang istrinya, Pak, jangan mau dulu kurban, sok kaya sekali kok kurasa deh. Sini itu 1,5 bisa beli cincin. Ini suaminya masuk surga, istrinya di blender nanti di neraka. Dan itu Pak, setan berupa istri susah diusir Pak. Apalagi kalau kita takut sama istri. Ada mentong itu istri Pak, kasih takut-takut suaminya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri? Ada? Apalagi kalau istri tak orang Bugis. Haya Pak, nakakangki Pak. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki. Masalah takut sama perempuan. Bagaimana caranya kita mau takut sama istri? Nah kita lamar dikasih uang panai puluhan juta. Nah ambil semua gaji kita tiap bulan. Dibelikan rumah, dicicilkan mobil, baju semua kita belikan. Bedaknya, gencungnya kita semua belikan. Masa kita mau takut sama dia? Bagaimana ceritanya? Yang kita takut sama istri Pak? Nah bilang orang, Ustaz tidak takut sama istri tak? Mau apa takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo Bapak, 1, godaan bisa dari suami, godaan dari istri, dan yang ketiga godaan dari anak. Berapa banyak orang Pak akhirnya masuk penjara, korupsi, gara-gara apa? Anaknya minta dibelikan mobil. Setan masuk di situ. Berapa banyak pejabat yang akhirnya dipenjara gara-gara korupsi. Kenapa? Istrinya minta dibelikan rumah baru. Maka godaan setan bisa datang dari suami, bisa datang dari istri, bisa datang dari anak. Pertanyaannya, bagaimana cara melawan setan? Bagaimana cara melawan setan? Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Nabi dikejar oleh api, makin lama makin membesar, makin lama makin membesar. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu setan, iblis laknatullah alaih, untuk menggagalkan upayamu. Lalu Nabi bertanya, bagaimana caranya aku melawannya? Bagaimana caranya aku menghindarinya? Jibril menjawab, ucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lari itu setan. Maka kalimat yang paling ditakuti iblis laknatullah alaih adalah istighfar. Makanya bapak-bapak, kalau setan mulai goda kita, tadi kita praktekkan nanti, ditarik di dompet, mau dikasih masuk celengan aman Palestina. Tiba-tiba, mau kita beli pulsa ini, habis pulsa, HP mau diganti. Setan itu Pak. Bagaimana caranya lawan setan? Astagfirullah, tarik, astagfirullah. Nah tarik itu setan itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lawan itu setan dengan kalimat istighfar Pak. Betul, saya serius ini Pak. Coba itu lawan. Begitu kita kasih, nah tarik itu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Mati itu setan Pak. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tiada Tuhan illa anta, kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya menzalimi diri saya sendiri. Misalnya tuh setan. Satu ketika setan ditanya, iblis, apa kalimat yang paling engkau takuti dari kami? Apa yang kau paling takuti dari kami? Iblis menjawab kalimat istighfar. Kenapa bisa? Setengah mati ku suruh kau berdosa. Dari pagi sampai malam saya ajak kau berdosa, saya goda kau berdosa. Begitu kau istighfar, habis lagi. Maka melawan iblis, begitu ada kita melakukan kebaikan, tapi rasanya kita ragu, tapi rasanya kita cemas, rasanya kita tidak percaya, rasanya kita mau gagalkan, maka cara melawannya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini hikmah yang pertama, bahwa setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti iblis kepanasan dan berusaha menggagalkan. Hikmah yang kedua, ibu bapak saudara-saudara sekalian, apa harta terkaya, apa harta terbaik bagi Ibrahim alaihissalam? Apa kekayaan Ibrahim alaihissalam? Punya anak yang soleh.
namanya Ismail alaihissalam. Maknanya Pak, harta kita yang paling berharga, kekayaan kita yang paling berharga bukan sebenarnya rumah, bukan sebenarnya tambang, bukan sebenarnya tabungan, bukan sebenarnya deposito, tapi kekayaan kita yang paling berharga sesungguhnya adalah anak yang taat dalam beragama. Di mana anak-anak kita sekarang Pak? Bagaimana anak-anak kita sekarang Pak? Alhamdulillah Pak, anak tak kalau malam seperti ini datangi pengajian, luar biasa itu Pak, bagus itu anak tak. Tapi kalau dia tidak pernah datang pengajian, anak bapak 4 tidak ada yang tahu sholat, anak bapak perempuan tidak pakai jilbab, anak bapak laki-laki pengisap lempoks. Weh, kenapa ketawa anak muda? Banyak di sini isap lempoks. Itu anak-anak sekarang tuh bingung Kak, masa lempoks kok isap? Nah campur lem tikus. Deh, beleng-beleng. Apa itu lem tikus? Lem tikus ya untuk tikus. Masa kau gagah-gagamu kupak? Cemen lumen kampungan baru 1 botol teler mau kok itu teman tak jagona sampai masuk di got. Ayo, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, anak-anak kita adalah kekayaan paling berharga. Coba lihat tadi Ismail alaihissalam remaja ditanya, nak bagaimana kalau disuruh kau potong? Apa jawabannya? Silahkan Pak. Ini maknanya kekayaan kita sesungguhnya adalah anak yang taat dalam beragama. Pak, bapak tidak usah cemas kalau anaknya sudah sarjana tidak punya kerja. Bapak tidak usah malu kalau anaknya sarjana kerjanya tambal ban di pinggir jalan. Bapak tidak merasa gengsi kalau anaknya sudah sarjana tapi kasihan kontrak-kontrak rumah. Tidak usah malu seperti itu. Kenapa? Bukan itu yang menyebabkan anak kita masuk neraka. Yang bapak cemas dan malu, anaknya sudah sarjana tidak tahu sholat, anaknya sudah master tapi tidak tahu ngaji, anaknya punya rumah sendiri tapi tidak tutup jilbabnya pada dia perempuan. Itu yang membuat kita cemas. Bapak saudara-saudara sekalian, anak-anak sekarang kita, saya tidak cemaskan otaknya. Anak-anak Pak cerdas-cerdas. Lihat itu anak-anak Pak, saya saja kalau SMS Kak Pak, 2 tangan saya pakai masih salah-salah pencet Kak Pak. Itu anak-anak sekarang sambil bawa motor meng-SMS. Jago nih itu anak-anak sekarang. Bawa motor nah balas itu SMS-nya. Kadang-kadang simpan saja di HP-nya itu di telinganya, pakai helm. Cerdas-cerdasnya anak-anak kita. Bapak tidak usah cemaskan kecerdasannya. Yang perlu kita cemaskan adalah ketika agamanya tidak baik. Suatu ketika Nabi menuju ke suatu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut Nabi melewati pemakaman. Tahu pemakaman? Kuburan. Ketika Nabi lewat, Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Maperi-periko. Sahabat mempercepat langkahnya. Lalu pulang lagi dengan rute yang sama. Nabi santai, sahabat mau kasih cepat langkahnya. Nabi jangan aku buru-buru, tenang saja. Kenapa ya Rasul? Tadi waktu pergi buru-buru, sekarang pulang tidak. Ada apa? Nabi menjelaskan, tadi itu waktu pergi, saya dengar ini orang disiksa di kuburnya. Saya tidak tahan lama-lama dengar, maka saya mau jauh-jauh supaya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril. Allah perintahkan yang menghisap di kubur. Malaikat yang menyiksa di kubur. Allah perintahkan, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin bapaknya kusiksa sementara anaknya di dunia yang hidup lagi belajar mengaji membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baru anak tak membaca bismillah, bapaknya orang tuanya di kubur sudah bebas dari siksaan alam kubur. Pak, jangan kasih kursus kiri kanan anak tak bahasa Inggris. Tidak gitu yang penting. Kasih kursus anaknya bahasa Korea. Tidak penting itu Pak. Saya ini tidak pernah kursus kiri kanan, bisa aja keluar negeri kiri kanan. Apa bahasaku? Bahasa isyarat. Makan. You know? Ada tahu? Oh, mau makan ini orang. Bahasa itu bahasa internasional itu Pak. Dan Bapak tidak usah cemas kalau tidak tahu bahasa Inggris. Kenapa? Memang kalau kita berdoa pakai bahasa Inggris. Nah, doakan karena oh my God, please help me my father. Talekang. Yuk Bapak saudara-saudara sekalian. Di hikmah yang ketiga karena waktu yang terbatas. Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah. Syukur Pak, Allah tidak suruh kita potong anak tak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong Pak? Alhamdulillah, kambing jina minta Tuhan. Sekarang ini Pak,
Banyak orang tidak mau kurban padahal dia mampu. Saya ulang, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba itu sekarang, nah balik-balik. Tidak mau berkurban padahal dia mampu, mau poligami padahal tidak mampu. Coba maki sekarang, mana buktinya mampu? Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapa ku malaikat matu, kege rola cilaka yer, kege sekke kikiri galap aku jambatan. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan, paket per bulan 120.000 per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu. Mana lagi yang mereka mampu tidak mau berkurban? Perokok. Ada merokok di sini? Ada? Jangan marah ya, jangan marah. Ini perokok pak. Tapi sebenarnya itu rokok pak tidak merusak. Betul pak. Rokok itu sebenarnya tidak bahaya selama dia tidak ketemu api. Asal itu rokok tidak ketemu api pak, aman. Kantong ini saja, yang penting jangan kasih ketemu api. Kapan dia ketemu api pak, maka solangi pak. Coba rokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustadz, kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku Ustadz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok ki? Merokok kau Ustadz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya Ustadz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang berbuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh Ustadz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali 0. Kayak orang bodoh-bodoh itu kalau merokok. Coba kira itu orang perokok pak. Ambil rokok nah, sandar-sandar. Itu saja nak kerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyai. Beleng-beleng. Pak, bapak yang merokok, tahu enggak? Pak, kita lihat tadi itu orang-orang Islam, anak-anak kecil diseret tentara Yahudi 3 orang, anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi, kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya, itu orang Yahudi. Dan bapak yang merokok, itu bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok pak. Bapak bilang, tidak bisa Ustaz, tidak jalan otakku kalau tidak merokok kak. Bale-bale kok. Buktinya apa? Ramadan jalan di otak kak. Coba berhenti ki merokok pak. Niatkan, berdoa ki hari ini, ya Allah, berikan saya kesanggupan berhenti merokok. Tanpa pertolonganmu saya tidak bisa sembuh dari rokok ya Allah. Bantu saya berhenti. Pembeli rokokku saya niatkan untuk tabung pergi umroh. Allah pasti bantu kita. Saya lihat ini buka-buka banyak perokok. Berhenti makin merokok pak. Kita tahu itu orang Yahudi. Nah kirimkan ki rokok ke Indonesia. Batuk-batuk maki. Kena maki kanker paru-paru. Kena maki asma. Kena maki penyakit lain-lainnya. Baru nak kirimkan ki lagi obatnya. Ibaratnya nak pelihara ki nak habisi wanta. Nak kasih sakit ki, nak kasih ki obatnya, dia semua ambil wanta. Berhenti ki merokok pak. Lebih itu harga rokok kita beli kambing untuk kurban. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kurban hari ini, kurban ada niat kurban? Kalau ada niat kurban pak, selama ini kita kurban di Bontang, selama ini kita kurban di Sulawesi, selama ini kita kurban di Jawa, selama ini kita kurban di Indonesia, maka tahun ini kita kurban di Palestina.
Caranya apa? Sumbangkan pembeli kambing ke Aman Palestina. Kalau Bapak punya uang malam ini, sumbangkan. Kalau tidak malam ini, bawa ke kantornya di Barbas Tengah. Insya Allah Pak, itulah uang tak yang akan menolong kita dunia akhirat. Tidak ada orang bangkrut di dunia ini karena menolong sesama manusia. Tidak ada orang yang habis hartanya kalau dia suka fisabilillah, berjuang di jalan agama Allah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena sudah jam 10, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang bisa ulang apa hikmah malam ini? Ceramah kita, hikmahnya ada 3 tadi, apa? Ayo siapa? Ada hadiah. Ayo anak muda, siapa? 1 jam kak ceramah, ndak ada yang tahu gimana kak kurasa ini. Hancur Ustaz ini malam ini. Siapa? 1. Kita melakukan kebaikan pasti setan selalu akan. Yang kedua, pas. Itulah pentingnya Bapak Ibu bawa catatan kalau pergi pengajian. Karena susah kita menghafal. Apa lagi? 1 saja yang dihafal. Apa yang kedua? Saling mengingatkan. Pada saat bagian beliau meninggal dunia, Kak Toto, saya memanggilnya Kak Toto, saya di WhatsApp sama sahabat saya yang lagi menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Timur, Pak Aris Agung. Ustadz, bisakah takziah? Saya bilang malam pertama saya di Tarakan, tadi malam maksudnya. Saya pulang malam, tidak cukup waktu. Kemudian malam kedua saya juga di Kolaka. Saya pulang malam juga. Malam ketiga juga demikian ada cara saya. Saya akhirnya simpulkan saya tidak bisa datang, Pak Kadis. Saya mau sekali, tapi apa boleh buat, keadaan saya tidak memungkinkan. Kemarin kemarin malam saya WhatsApp lagi. Setelah saya pikir-pikir, saya paksakan insya Allah datang. Malam ini saya baru dari bandara. Dengan pertimbangan apa? Mungkin tidak banyak yang tahu. Waktu saya SMP di kampung, saya kelas 2, Kak Toto KKN di Desa Bungi, Kabupaten Pinrang, kampung saya. Nah, Pinrang waktu itu KKN Unhas, dulu kalau KKN kan sewa rumah. Nah, disewakanlah rumah, di rumahnya namanya Mamak Tamar, bersampingan dengan rumah saya. Maka semua program-program KKN itu saya terlibat di dalamnya. Waktu itu programnya bersama dengan Kak Toto, ada namanya Ibrahim Lambatong, Fakultas Ekonomi, terakhir pensiun di BRI. Ada namanya Kak Darwis, waktu itu Fakultas Hukum, saya tidak tahu di mana sekarang. Ada juga Dr. Epi, dia dokter gigi waktu itu. Kemudian ada juga Magdalena waktu itu. Yang saya ingat Kak Toto kasih saya hadiah sebelum pulang. Dan itulah yang saya ingat, baju lepis. Warna hitam, tulisannya merah. Itu bajuku pertama kali, baju mahal. Itulah yang saya ingat. Akhirnya saya bilang, insya Allah saya datang. Ku telepon dulu Mama Nece. Sebagai penghormatan kepada istri. Programku langsung pulang, tapi minta maaf, langsung saya pita sia dulu. Oleh-oleh ada ke sana di rumah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya kemudian ketemu, ternyata beliau sudah pegawai negeri waktu saya sudah kuliah. Berinteraksi terakhir waktu ketemu langsung, waktu pengantin anaknya Puang Heri ada di sini. Sempat foto-foto waktu itu. Beliau di tengah-tengah kita, maka muncul komentar di foto itu waktu di-share kembali. Maka lain kali kalau foto jangan di tengah, selalu cepat mati. Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungan. Kemudian Ramadan saya masih berinteraksi. Tanya jawab soal penyakitnya. Cuci darah, bagaimana Ustadz hukumnya, saya mau puasa begini-begini, minta selesai.
Nah, tentu sepanjang perjalanan Bapak almarhum Tautoto Tanaranggina banyak amalnya. Kalau saya tidak salah 2 kali jadi PJ Bupati. Iya kan? Kalau saya tidak salah semua yang hadir di sini kenal. Iya toh? Kalau saya tidak salah semua berkata orang baik. Alhamdulillah. Kak Toto sudah pulang dengan amalnya yang banyak dan baik. Tidak jadi masalah buat mereka. Yang jadi masalah kita ini yang masih hidup. Tidak ditahukah kita mati dalam keadaan membawa Islam atau tidak? Engkat tu ayat nak koling-kolingi pakatok bae ko Jumai. Ada tu ayat yang selalu diulang-ulang hatib setiap Jumat. Ibu-ibu, ku tanya lagi dulu. Masih ingat waktu nak kopi? Masih ingat waktu nak kopi? Ada itu pengumuman selalu diulang-ulang. Apa ibu? Waktu nak kopi diulang-ulang. Apa? Pakai masker. Kenapa? Penting. 3 tahun orang disuruh pakai masker toh? Masih ada itu pengumuman? Masih ada? Tidak ada nih. Kenapa? Tena mau penting. Iya toh? Tapi ini ayat sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Si sebunyi 400 tahun Jumat-Jumat ulang. Kenapa? Penting. Dari satu Quran ini ayat yang selalu diulang-ulang yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa pencitraan, bukan takwa pilkada, bukan takwa politik. Jangan gimmick-gimmick takwamu. Takwalah secara benar kata Allah. Karena sejak 1400 tahun yang lalu, sudah ditahu ada nanti takwa pencitraan. Kalau mau dicoblos halim ki, sudah dicoblos kesurupan mizede. Maka Allah ingatkan, kau bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, ajak lalu kesikmu mati. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kau bawa Islammu. Ini berarti Allah ingin katakan, Das'at, mengaku kau Islam, KTP-mu Islam, tapi ingat kau, belum tentu kau bisa mati dalam keadaan membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Mati kapirek kau. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram. Hubbi, suka, gemar memakan barang haram. Ini peringatan buat kita. Saya yakin di tempat ini tidak ada orang mati kelaparan. Tapi cari uang inilah yang membuat kadangkala kita bisa mati kafir. Caranya apa? Menghalalkan segala cara. Halala halulu, ambak mana nih? Itu setan bisik kita. Insya Allah Pak, takut sekali kita berzina. Insya Allah takut kali kita mabuk. Insya Allah kita tidak mau makan daging babi. Tapi uang haram hampir tiap hari kita makan. Nah itulah kita dikasih pelatihan puasa. Ya gunana puasae nalati ki puange aja mau mandre anu harang. 11 bulan cari nafkah. Tapi Allah kasih pelatihan Ramadan. Apa? Ramadan itu pelatihan jangan kau makan uang haram. Karena kalau Ramadan, jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Mana buktinya? Nasi halal atau haram? Air putih halal atau haram? Tapi jam 12 siang? Haram. Bukan haram bu. Tahan. Sudah pi maghrib. Kalau haram tidak boleh dimakan sama sekali. Boleh dimakan tapi batal puasa. Artinya apa? Orang Islam halal saja dia bisa tahan. Apalagi yang haram. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Itu pesan pertama. Jaga keislaman. Jangan hobi makan uang haram. Ya toh maki beda itu orang-orang yang selalu menghalalkan segala cara. Baik. Allah hinakan itu hidupnya.
Baru di dunia, apalagi di akhirat. Satu. Dua. Tadi saya katakan Kak Toto orang baik. Tidak perlu makin cemas. Yang kita ini yang masih hidup. Banyak tua malta. Tapi jangan kita tepuk dada. Makasih sampajana, makasih puasana. Bagus Senin Kamisnya. Tapi Nabi ingatkan. Saat hati-hati kok. Ada amal sifat yang bisa habis itu amalmu. Sehingga ketika kau hadapan Allah. Ya Allah, ini sholatku. Ini puasaku, ini tadarusku, Senin Kamisku. Lalu Allah kasih lihat sifat itu yang jelek ini. Nah habis itu semua amalmu. Ini habisi sifat-sifatmu. Apa itu sifat? Nabi bersabda. Bismillahirrahmanirrahim. Sittatu asya'in tukhbitul amal. 6 sifat yang dia makan amalmu seperti api memakan daun kering. Pernah bakar daun kering, Ibu? Ya. Cepat habis toh? Begitulah perumpamaan Nabi. Sifat ini dia makan amalmu seperti api menghancurkan daun kering. Apa itu? 1. Al-istighalu biuyubil khalqi. Napo jila de sampai jana tawe na lupa jana lena. Nah suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya. Padahal Nabi bilang katakan, beruntunglah orang yang terlalu sibuk cari kekurangannya sehingga tidak punya waktu mencari aib orang lain. Dan dulu Ibu, jangan marah nah, jangan marah. Dulu itu Ibu, kalau memang gusip agak susah Ibu. Ketemu di pengantin. Daging na iris, orang na cerita. Iya toh? Pergi di ada acara-acara akikah, kumpul-kumpul. Iya toh? Di sumur kalau mencuci sama-sama. Iya. Sekarang canggih Ibu. Nah fasilitasi ki setan. Nah kasih mudai. 1 di Maros. 1 di Pangke. 1 di Beru. 1 di Makassar. 1 di Jakarta. Ya na gosip yang pergi umroh. Nah bilang nah cicil gitu umroh nah. Nah susah kok kah. Kau nak suruh bayar cicilan nah. Selalu pergi umroh baru tetap jelek sifatnya. Urusannya orang. Ini setan fasilitasi kita. Coba lihat kita grup WhatsApp tak. Periksa masing-masing grup WhatsApp. Sepertinya lebih banyak yang menyebarkan itu kejelekan daripada kebaikan. Itu bila habis amal tak nanti. Maka saya sarankan kepada ibu, bapak, apalagi kita yang sudah muka-muka sakaratil maut. Kalau ada grup yang tidak baik, hanya cerita kejelekan-kejelekan, sangat bijaksana bapak keluar saja. Untuk apa? Memahali haraman. Nah bilang, sombong na tinggalkan ki. Tidak, bilang ki lemah sekali manku saya kodong. Sedikit memang amalku ditambah lagi dihancurkan. Lebih saya keluar bilang. 1. Al-istighalu biuyubil khalqi. Ada itu biasa bilang begini. Nah cocok itu ku bilang Ustaz. Begitu memang isi pak. Nah cocok nam itu nanti bilang gibah. Kalau salah nama fitnah. Nah hasut itu setan. Sekarang saya lihat grup saya. Waduh. Sekelas ustadz sekalipun termakan hoax. Sekarang Pak, saya amalkan kalau ada berita ku dapat atau foto atau video, ku tanyain dulu Gemini atau Chat GPT. Amalkan gitu Pak untuk menghindarkan dosa. Ku tanya bagaimana ini foto, valid atau tidak. Nah jelaskan itu. Ini di sini kejadiannya, ini hoax, ini tidak betul namanya. Dan kalau mau ki lebih ringkas, jangan maki Chat GPT atau Gemini, jangan sebarin. Selesai. Kami sebar, cukup sampai di tangan tak, jami diurusan. Ini yang potensi menghancurkan amal. Jadi, ini grup tempatnya setan kasih habis amal tak. Maka ketika ada, lebih kita ucapkan, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. 1. 2. Yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Apalagi hubbud dunia. Ada juga orang bilang, jangan mau kejar dunia. Kejar dunia.
yang dilarang terlalu cinta dunia. Terlewat segala sesuatu yang berlebihan Allah tidak senang. Makan pun kalau berlebihan Allah tidak senang. Minum pun kalau berlebihan Allah tidak senang. Beristri pun kalau berlebihan istri tidak senang. Iya toh Ibu? Iya toh? Nah, jelas. Tidak ada suka itu berlebihan. Maka terlalu cinta dunia menghancurkan amal. Dibahas oleh ulama. Mana itu disebut terlalu cinta dunia? Mega waraparana tapi masekke. Itu namanya terlalu cinta dunia. Banyak hartanya tapi pelit. Itu bipel, itu seke orang kaya. Kalau orang tidak ada, mau diapa? Nade gaga, na yero isang seke, angkay nade na melo. Dan ada lebih parah dari seke. Setelah itu, ya bagi dulu Ibu, tanam-tanam bagi dulu. Tuh, dijelaskan oleh ulama, hubbud dunia itu satu, pelit. Ibu-ibu, kutanya ki dulu Ibu, jangan ki marana. Ini kalau meninggal ki nanti kira-kira siapa pakai emas tak? Anaknya dua. Anak, nah istri kedua Ibu. Banyak temanku kuliah begitu Bu. Waktu begini, mau nangis Ibu. Dapat di bedeku kasih. Nah ambil cincinnya Ibu, ndak mau keluar nak kasih sabun. Sambil menangis itu, nambil semua cincin tak, nambil gelanta, nambil kalung tak, terakhir gigi palsu tak juga nabuka. Sudah itu nabungkus mikono, nabungkus. Baru menangis, nasimpan di laci. Tidak kusangka cepat sekali kau pergi Bu. 3 bulan kemudian pergi Rioni. Hai, kena tumi temannya yang janda kah? Wassalam. Tadinya menangis, pergi dah buka lacina sambil ketawa-ketawa. Nah ambil itu berliam emas tersebut, nah bungkusin, nah kasih masuk kotak-kotak, nah kasih warna pink. Nah kasih pita-pita, pergi sama itu janda. Apa nak bilang? Dek, ambil minimatim yang punya. Maka ibu-ibu, terutama kita yang sudah tua-tua mau. Sudah nih, emas tak pas sudah kai. Tak pakai koki buruk tak mati. Ibu-ibu yang banyak jilbabnya, nah keluar saja, tidak mungkin kita pakai 3. 2 saja, nak bilang gila. Kiringi di kampung tak, supaya nak pakai jilbabnya. Ya. Saya bilang saya majelis taklimku yang kaya. Ibu-ibu yang kaya, jangan pakai yang asli. Karena biar palsu, orang tidak percaya. Pakai maki saja yang palsu. Kenapa? Tidak mungkin dia bilang, masa palsu? Orang kaya itu. Pakai maki yang palsu. Orang balik pasti asli. Yang asli, bawa mi ke kubur tak dulu. Bagaimana caranya? Bawa ke yatim piatu yang lagi sekolah. Bagaimana caranya? Bikin ki masjid. Bagaimana caranya? Bantu saudaramu yang di kampung orang miskin. Dan kita juga ibu-ibu yang miskin, jangan pakai yang asli. Kenapa orang juga tidak percaya? Tak kelancur nih. Iya tuh Ibu. Pakai maki saja yang palsu, yang asli, simpan nih. Untuk akhirat tak. Ini yang disebut, yang bisa menghancurkan, makedi seke. Ada lagi lebih parah dari seke. Menerjemahkan hadis ini, apa? Serakah. Ya seke Ibu, itu seke, tidak mau diambil. Itu seke itu. Tidak mau keluar dompet nah. Si tahangang. Itu seke namanya itu. Tapi kalau serakah, sudah tidak mau kasih keluar dompet, membungkus juga. Iya ini kalau Columbus. Iya toh? Dia dah belok Yandre tapi pandai. Ini bahaya ini yang begini, merusak amal. Serakah. Ndak mau tuh diambil tanahnya, ndak mau. Kalau bikin pagar, pokoknya nak kasih sesuai betul ukuran. Tapi kadangkala dia ambil tanahnya orang. Dia harus serakah Pak. Dan itu orang serakah dijelaskan dalam Quran. Dia bilang apa? Kau kasih 1 genggam emas, dia mau ambil 2 genggam. Kau kasih 2 genggam, dia mau 3 genggam. Kau kasih 1 gunung emas, dia mau 2 emas. Kau kasih 3 emas, 2, dia mau 3 gunung emas. Nanti dia berhenti kapan? Masuk pintu tanah di mulutnya.
Itu bahasa Qur'annya namanya at-takazur. Berlomba-lomba, nah hitung-hitung, nah kumpul. Dilarang? Tidak. Sampai kumpul-kumpul boleh. Kapan nanti dilaknat Allah? Lalu enggan berbagi dan enggan berzakat. Ada mobil tak mewah? Alhamdulillah, tidak semua orang dikasih. Pakai. Tapi sekali-kali pakai tongi jemput anak yatim piatu. Ada rumah tak mewah, Allah senang. Bayangkan kalau semua orang Islam kaya. Masya Allah. Pergi haji, Allah senang. Rumahmu mewah, tidak dilarang oleh agama. Tapi pakai tongi, panggil ustadz, panggil anak yatim piatu, datang ke rumah nikmati makan-makan enak. Hubbud dunia. 1, pelit. 2, mabu aja. Serakah, mangoa. Masuk biar itu saudaranya nambah to hartanya. Mentang-mentang dia pejabat, nah akali bagaimana itu warisannya supaya dia yang kuasai. 3, tidak mau dibilang tua. Baik begitu putih rambutnya stres mi, nasemer kiri kanan. Alisnya nakasi hitam. Itu semua menghabiskan amal, kata Nabi. Terlalu cinta dunia, tidak mau dibilang tua. Masa mau terus dibilang muda, ibu? Justru tidak baik kalau umur tak 60, muka tak anak SD. Iya toh, sudah atur memang semua itu Tuhan. Mana yang dimaksud Ustaz tidak mau dibilang tua? Itu yang habis uangnya untuk percantik diri, tidak mau bersedekah. Operasi ini, dagunya na operasi, sekian puluh juta. Nah kasih mancung hidungnya sekian puluh juta. Tidak pernah bersedekah. Inilah yang Allah benci. Capuk duitmu. Biar dia itu potong kuku, na bayar tong. Apa namanya itu, Bu? Hah? Nah biar apa itu potong kuku? Nah saya kalau di mobil mau potong kuku kasih begini. Selesai mi. 25.000 satu kuku. Berarti kalau 20 500. Coba kalau itu 500 kau kasih orang miskin beli beras, dia pakai hidup. Allah tidak larang kita percantik diri, tapi jangan sampai mempercantik diri lalu kita tidak ada sedekah. Tuh. Tidak mau dibilang tua. Agapi yang disebut dengan hubbud dunia. Nganggap enteng ibadah. Terlalu cinta dunia itu. Asan nih, sebentar pi. Terlalu cinta dunia. Nganggap enteng, nunda-nunda ibadah. Sudah selayaknya pergi haji. Nggak pi. Nanti pi masih banyak dosaku. Sekalinya mau mi, susah mi. Allah sudah kasih penyakit. Nah bilang Tuhan sudah mau ku kasih peluang, tapi kau banyak sekali ceritamu. Sehat tapi apalagi tidak dapat visa. Dapat visa tiba-tiba hamil ki. Ada saja cara Allah menghalangi dia. Maka kalau sudah ada kesempatan, ada uang, jangan tunda. Itu bagian daripada terlalu cinta dunia. Nah, berapa minta tadi, Bu? 3. Hah? Yang 1, al-istighalu bi uyubil khalqi. 2, hubbud dunia. 3, killatul haya. Makurasili. Tuh, kata Nabi, killatul haya. Maaf saya di, maaf Kang Ibu di, maaf Kak di, jangki marah di. Yang kasih banyak amal tak itu habis kalau pikir olahraga. Olahraga ndak dilarang Ibu, tapi caranya berpakaian. Bede deh mama mi tapi penampilannya kayak tongi kodong belum ada suamina. Bapak-bapak mi ada cucuna tapi masih tongi pakai celana ketat di atas lutut. Berdosa-dosa, kenapa itu aurat?
Nggak dilarang Bu olahraga. Nggak dilarang. Olahraga Ibu supaya suami tak senang. Bapak-bapak olahraga supaya sehat. Tapi jangan melanggar aturan agama. Mana disebut makura siri. Campur-campur laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Apakah itu olahraga yang pendek karakena? Lagi hits sekarang. Apa namanya Bu? Pedal. Apa? Apa? Bukan itu roda sepeda itu Bu. Oh sadel itu ah. Sadel. Kuliah kasihan banyaknya wanita muslimah, kasihan Kak lihat habis amalnya. Pakai jilbab tapi sempit. Pakai sempit celananya. Yang melengket di pahanya, melengket di betisnya. Pakai jiro tapi di atas sekali. Akhirnya waktu pungui bola, la haula wala quwata illa billah. La mana ngamalai kesina. Iya toh? Bapak-bapak kasihan yang punya istri suka olahraga, ingatkan istri kita. Karena kita akan ditanya nanti di akhirat. Boleh olahraga silakan, tapi jangan sampai seperti itu. Menghabiskan amal. Olahraga bagus. Tapi kalau menghancurkan amal, apa lagi usia kita sudah 50, 55. Kasihan amal yang sudah dikumpul puluhan tahun habis gara-gara itu. Qillatul haya, dena gaga sirina. Nah itu orang kalau tidak ada siri, biasa lebih hina dari binatang kata Quran. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, qillatul haya. Dengar baik-baik Bu. Di kenapa nah ibu-ibu banyak di semes ini Ustaz? Kenapa? Karena ku sayang ki Bu. Kalau mau Kak biarkan ki, enggak ada urusan. Ya. Diingatkan. Kasihan kalau setengah mati dikumpul amal, habis gara-gara ini. Maka diingatkan, orang yang kurang rasa malunya, habis amalnya. Pejabat, nyata-nyata mi korupsi. Masih nak bilang apa? Ini pencemaran nama baik. Memang baik namamu. Nyata-nyata sudah pernah ditahan, masih juga. Itu semua habis amal-amal orang tidak punya rasa malu. Dulu, masih ingat waktu tak kecil barangkali toh, kalau ada anak-anak lewat, baku bonceng cewek, jadi fitnah itu. Ni anak iro, disisa gagas sirina. Kalau ada perempuan, anak perempuannya dibonceng laki-laki, nah panggil anak laki-laki. Piko kejar itu kakakmu, pukul sama itu laki-laki, pukul dua-dua. Dulu kalau ada orang hamil, orang Makassar bilang apa? Baji, diusir itu. Masih ingat ke orang Makassar kan? Itu juga orang Bugis. Sale kampungnya pakai sirik Kak. Orang Makassar diusir keluar dari kampung. Kalau kau dapat tikam boleh pulang, mak baji kau. Dulu. Sekarang amal 4 bulan. Baru menikah, ada cucu tadi. Nah bilang, iya silaku Ustaz. Ya orang seperti itu habis amalnya nanti. Qillatul haya. Yang ke 5. Yang ke berapa Bu? 4 atau 4? Yang keempat. Apa lagi? Qaswatul qalbi. Apa itu? Maka doa hati. Nah bilang orang Bugis, macato maceritairo. Pada tu mana kerja. Nak kena kuaya bos. Maka doa hati. Ya? Apa nak bilang orang di kampungku? Tanten tonjan jenjong. Tangita mulo tangita ku. Jam-jam aku ita to pinawitai. Oh ita to tula cilaka. Itu bahasa Bugisnya. Kalau orang Makassar apa nak kena cece tompi na doang. Tenan mutung ko cilaka. Ya? Ada memang orang begitu Pak. Nggak mempan nasihat. Dinasehati, nggak mempan. Keras hati orang begitu, habis amalnya. Yang ke 5.
yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Zalimun la yantahi. Apa itu Ustaz? Perbuatan zalim, perbuatan dosa yang tidak bisa kau hentikan. Dosa, 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 ulang, tidak mau berhenti. Itu zalim yang tidak mau dihentikan. Zalim itu menurut ulama yang menafsirkan hadis ini. Zalim itu ada 3. Satu, zalim kepada Allah. Allah, kita nikmati pemberian Allah. Allah kasih kita kesehatan. Allah kasih kita waktu. Allah kasih kita uang. Allah kasih kita segalanya. Tapi Allah haknya kita tidak lakukan. Kita kaya tapi kita tidak sedekah. Kita sehat tapi tidak berjamaah. Kita kuat tapi tidak menolong agama Allah. Itu disebut zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada istri. Istrinya pergi cari uang. Suaminya tinggal di rumah. Nggak bilang orang Bugis, orani sorokau. Boleh enggak perempuan cari nafkah? Ya boleh, kalau enggak ada harga dirimu sebagai suami. Boleh. Kenapa Islam mewajibkan laki-laki cari nafkah? Karena kalau perempuan cari nafkah, potensi nalawan ke istrimu. Saya tanya ke dulu Ibu. Ibu. Bu. Misalnya suami tak pegawai honor. Gajina 2.500.000 satu bulan. Ibu pengusaha pedagang. Kita dapat gaji kumpul dapat 15 juta sampai 20 juta satu bulan. Kira-kira masih kita hormati suamita Ibu? Masih toh. Suamita saja kasih gaji sepenuhnya masih kita lawan. Apalagi kalau begini, itulah sebabnya Islam mewajibkan laki yang cari nafkah, bukan istri. Kenapa? Karena kalau istrimu pandai cari uang, potensi dia lawan kok. Kalau dia lawan itu suami Bu, pertama itu caranya begini. Satu, dia tidak mau ikuti. Ke kanan kok, tidak. Tinggal di duduk. Sudah dicabut berkahnya itu rumah tangga kalau begitu. Yang kedua, nabantah. Naik itu lagi, nabantai lagi. Apa kau tahu itu? Tidak begitu. Nabantah. Yang ketiga, tambah naik lagi. Tidak minta isi nih kalau ada mau bikin. Keluar nih semau-maunya. Allah tambah cabut itu keberkahan dalam rumah tangga. Sudah itu, nalawan nih. Oh makin. Sudah itu, dia sudah tidak taati. Keluar tanpa izin, kata Nabi. Ada 6 itu kewajiban perempuan harus minta izin kepada suami. Satu diantaranya kalau mau keluar harus minta izin. Jangankan keluar rumah Bu, mau puasa saja haram kalau tidak izin sama suami. Apalagi yang pengantin baru kah? Pengantin baru tiba-tiba terbiasa Senin Kamis. Suaminya libur nih, hari Senin. Aneh Bu, Nabi bilang puasa kak. Kalau ibu tidak buka puasa dosa. Buka puasa. Bahkan Nabi bilang, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud kepada suaminya. Kenapa begitu Ustaz? Kenapa? Karena ibu ditanggung dosanya sama suami. Karena ibu nanti sebelum diperiksa suami tak dulu di blender. Kenapa itu istrimu begitu? Waktu masih gadis baik. Waktu masih sama bapaknya baik. Kenapa setelah engkau jadi kepala rumah tangga, kenapa begitu anaknya orang? Nah tinggalkan rumahnya, nah tinggalkan keluarganya untuk kau. Kenapa kau tidak tanggung itu istrimu? Kenapa dia pergi cari nafkah? Nah itu istri, suami tak tanggung. Beda ibu, nyaman ki Bu. Suami tak pabotoro, pak kepala talang, pezina, pemabuk, ibu baik agama, tidak ada urusan. Nah bilang Tuhan sini kau Bu, jangan kau tidak ada urusan itu suamimu. Sini kau masuk ke sorga dari pintu mana kau suka. Tadahulul jannati bisalam. Masuk ke sorga dengan penuh keselamatan. Terserah pilih mana kau mau. Makanya Ibu, kalau suami tak cerewet, diam ki saja. Bilang ki apa? Bukan engkau, saya mau sorga. Iya Bu. Mama Nece selalu bilang begitu. Dia bilang, nah bilang Mama Nece, bukan kau yang tapi saya cari ridha Allah. Alhamdulillah. Kalau ridha Allah, saya bilang Mama Nece begini, kamu mau cari uang Bu? Mau cari uang? Saya bilang kau pilih mana?
Saya kasih kau usaha, ndak ada mi waktumu sholat duha. Ndak ada mi waktumu ngaji. Tidak ada mi waktumu sholat tengah malam kalau capek kau. Tapi kau dapat uang belum tentu bisa kau dapat 2 juta satu hari. Kalau tinggal kau saja berdoa, ada waktumu sholat duha, ada waktumu mengaji, sholat tahajud kau jaga rumah, kau jaga anak, saya bawakan kau rezeki. Beberapa hari kemudian betul ada orang kasih berlian. Saya bilang, lihat kok, gara-gara mengajimu itu. Kalau buka ke rumah makan, warung makan, belum tentu dapat kau 4 tahun, belum tentu dapat kau berlian besar begitu. Itulah yang disebut cari ridha Allah. Tapi kalau orang keras hati, nah bilang, lentong itu Ustaz. Itu disebut kaswatul qalbi. Dia tidak mempan nasihat. Tanten ton janjenjong, wita topi no wita. Deh gaga bos, iya begini diceramai susah bu. Nggak masuk di akalnya. Itu disebut kaswatul qalbi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ke-6. 5 tadi, Ibu, 6 nih sekarang. 6 nih. Kulangi lagi nanti. Enggak? 6. Yaitu, Bu, tulul amal. Tomakutue. Pemalas. Mau makan enak, nggak mau bekerja. Nah bilang orang di kampung, lo Andre Techo. Mau makan enak, nggak mau bekerja. Ini orang seperti ini habis amalnya. Nah kasih susah saya orang. Ada tong orang begitu. Nah WhatsApp kisi, marak-korak si cek devstasi. Orang seperti itu hancur amalnya kata Nabi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang punya sifat ini, berita gembira dari Allah. Selama belum ajal menjemput, masih ada waktu untuk memperbaiki. Itulah yang disebut taubat. Banyak dosaku Ustaz. Apa Nabi bilang hadits qudsi? Lebih banyak ampunanku. Coba. Kau datang bawa dosa dengan berjalan, ku sambut kau dengan berlari. Coba enaknya Tuhan. Kau datang bawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar. Dan hebatnya kalau orang bertobat bu, Nabi pernah jelaskan, 2 orang bangun tengah malam, sama-sama bangun tengah malam. Satu bersikir memuji-muji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Satu meneteskan air mata atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nabi tanya sahabatnya, mana yang mulia di sisi Allah? Semua menjawab, yang memuji-muji Allah bersikir. Nabi katakan tidak, yang menangis menyesali dosa dan kesalahannya. Maka itulah sebabnya Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Nah, sudah peres sama ki. Kalau kita selama ini panggosip, tobat ki. Tobat ki. Cuma agak susah tobatnya ini. Kenapa? Pergi ki minta maaf sama yang pernah digosip. Terutama itu yang ikut pilkada kodong. Yang ikut pilcaleg, gara-gara berita yang kita sebarkan, hancur. Nah jual rumahnya, nah jual mobilnya, habis kasihan. Gara-gara fitnah atau cerita yang kita sebarkan. Pikir minta maaf. Maaf malu. Lebih baik malu sekarang daripada di akhirat. Kalau dikasih lihat makin neraka ibu. Nggak nak pikir lah dia ampun neraka itu nak bilang ki malu. Kalau dilihat dia neraka, biar jangan milih malu. Bagaimana cara minta maafnya bu? Sudah meminta maaf, tidak maafkan kak, memang tidak cukup 1. Datang ki kedua kalinya. Sudah datang 2 kali, datang ketiga kalinya. Sudah 3 kali, baru selesai. Kalau sudah maki minta maaf 3 kali, berdoa maki, ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu, tapi dia tidak memaafkan. Saya tidak punya hak memaksa dia. Engkau yang wakili saya di akhirat. Di hari peradilan nanti bu, dia dipanggil sama Tuhan. Dah saat sini kau dulu. Banyaknya itu dosamu kampuni kau. Kenapa itu sepupumu? 1 ji dosana kau tidak maafkan. Memaafkan sifat mulia. Maka Allah katakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja dia maafkan, tapi dia balas kebaikan. Itu, tobat. Kalau dosa kepada Allah, tobatnya memperbanyak istighfar. Ya bu ya? Astagfirullah. Astagfirullah. Mungkin panjang-panjang. Astagfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
Itu tobat di lisan, mulut. Mau ki lebih baik lagi bu, solat ki namanya solat taubat. Bagaimana niat Ustaz? Itu niat tidak harus dibaca ibu. Boleh, begitu ibu dalam rumah mau ki ke masjid, mau ke solat taubat nanti, itu niat. Mau ki ucapkan bisa juga, sholli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesia, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia ditulis semasau gini. Wakata mas sampaja sunnah taubat 2 rakaat parallu sunnah dari seseku parallu karena Allah. Allahu Akbar. Itu juga kita tidak hafal bila maki saja Tuhan sambayan taubat ka Allahu Akbar. Selesai ini. Yang ketawa bu, serius kayak ini kau. Apa pi? Di mana apa dibaca? Sama salat sunat biasa. Doa iftitah, enggak dihafal, langsung mau Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah surah pendek. Mana Ustaz? Surah apa saja? Kalau itu kul kita hafal itu mah. Nah tahu ji Tuhan bilang mau sekali banyak tapi itu ji. Bahkan tidak ada surah pendek pun boleh. Kapan taubat? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Kalau ibu bermazhab Syafi'i, kunut ki kalau subuh, jangan ki ucapkan. Karena Imam Syafi'i katakan batal solat kalau ada bacaan di luar bacaan solat. Dalam hatimu saja. Sudah. Anggaplah ini kujelaskan ki dalam hati bu, anggaplah. Karena kalau dalam hati tidak kita tahu ki. Nah, ya Allah, tadi saya hilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang nggak juga Tuhan, baku pegang-pegang makin kesel. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya hilap ya Allah. Tak dampangak kekasih. Tak kalupa kak. Maafkan saya. Baru tutup dengan doa yang ada dalam Quran. Rabbana la makna atina. Rabbana la tusi kulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah hafal semua jipale. Itu mah bu. Cuma kalau mau gitu nagoda ki setan. Ya mah kok ulangi lagi besok. Lain urusan. Tobat. Datanglah anak muda kepada Nabi. Ya Rasulullah saya pendosa. Tobat kok. Tapi kulangi lagi ya Rasul. Tobat kok sedek. Kulang lagi ya Rasul. Tobat kok. Banyak dosaku ya Rasul. Ampunan Allah jauh lebih banyak. Coba kalau mau ki bertobat itu setan bisiki. Jangan dulu bikin lagi besok. Tobat ki hari ini tiba-tiba malam ajal sampai ki tobat. Kalau tobat 50-50. 70-30. Ya toh? Ada harapan diterima, ada harapan ditolak. Tapi kalau tidak, pasti tidak. Tobat ki bu. Sudah ki sholat tobat, datangi suami tak. Pak, hilap kayak itu tadi. Ku ambil wanta tadi itu. Iko pada malai dah pakai siri kau nak ko warungnya. Iko pada malai lah buaja ye. Ibu, boleh ambil uang suami boleh. Core uang suami curi boleh. Kapan? Ketika kasusnya dia tidak mau kasih. Contoh ibu, kewajiban menutup rumah tangga 5 juta. Nah kasih ki 3 juta, padahal ada warna 7 juta. Boleh curi untuk 2 juta pencukupi. Tidak boleh 6 juta. Lewai. Tapi dengan catatan sudah diambil tetap kasih tahu. Sudah diambil. Karena kalau belum pindah nak kasih ki. Baru ada mentong itu laki-laki seke. Nah sembunyi anda di bawah kos. Di bawah kos kaki dan sembunyi. Sekali dah mantan. Tunggu mide. Kalau pernah ki salah sama suami minta maaf. Begitu juga suami. Minta maaf. Saya juga begitu. Biasa ku diam dalam hatiku. Nanti mama nece. Pasti. Beberapa hari itu baru dia bilang, Yodi sudah kupikir-pikir. Saya memang salah itu. Itulah perempuan. Makanya kalau dia ngomel, diam saja pak. Sadar sendiri itu nanti. Karena biar dijelaskan, tidak masuk dia kalna. Apalagi kalau pernah kinate. Dia gaya amo ya agak boleh gini tambah kalenda. Deh aja baku cerita haya. Sudah kok kuda apa? Yes, tentu ibu tidak ada rumah tangga, tidak ada romantika kesalahan. Maka kita saling memaafkan, ya.
Masa suami, ada pernah ibu-ibu curhat ibu, menangis kina bilang, tidak kusangka Ustaz, ternyata masih baku WhatsApp mantannya. Dah, menangis. Jadi kenapa ibu, maukah minta cerai? Bagaimana ini pendapat Ustaz? Saya bilang ibu, ada mika berapa tahun maki menikah? Nah bilang Ustaz, hampir 40 tahun Ustaz. Ini tahu, tuh, mulai tahu ada mi anak, tak bilang, ada mi cucuku Ustaz. Terus dia bilang, ada rumah tak? Ada Ustaz. Siapa bayar lunas mi Ustaz? Siapa bayar ini? Dia bilang, suamiku Ustaz. Ada mobil tak? Ada Ustaz. Dicicil, lunas mi Ustaz. Siapa bayar cicilan nak? Suamiku Ustaz. Saya bilang, Bu, masa gara-gara WhatsApp mantan kita lupa itu 40 tahun nah. Masa gara-gara mantan kita lupa itu cicilan rumah sama mobil. Setan itu bisik ibu, maafkan mi. Suami tak jitu, bukan orang lain. Maafkan. Bukan orang lain. Masa gara-gara itu kita mau. Saya juga kan selalu bilang ambil mamanya nyecet. Ternyata masih selalu kita terima WhatsApp na mantan tak. Aku bilang namanya mantan. Bukan aplikasi. Kalau aplikasi bisa di-delete, tidak ada bekasnya. Ya tuh ibu. Kalau mantan, mana bisa hilang. Namanya mantan pernah hadir di hati. Keberatan ngasih ini puan ini. Iya tuh. Ku bilang, mana ku pilih? Istri atau mantan? Mana mantan terindah tetap mantan? Kamu istri. Kau juara. Iya toh. Kalau ada WhatsApp salah kirim, kenapa kita balas sih? Enak-enak tuh dirasa. Biasalah itu ibu. Jangan gara-gara begitu lalu suami istri tidak memaafkan. Saling memaafkan. Maka kalau dia bertobat, sudah itu ingatkan. Ingatkan Pak, sudah maki itu salah. Jangan ki lagi lupa. Tidak malu kita nak tahu anak tak. Ada itu cucu tak, masa masih mau ki begitu. Saling mengingatkan. Suami tak mau keluar pakaian tidak sewajarnya. Pak, malu-malu ki kodong itu. Nanti nak lihat ki lagi Ustaz karena jadikan ki sembahan ceramah. Ya toh, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah bertobat, salat sunat taubat. Lalu yang ketiga, ganti dengan kebaikan. Yang selama ini kita seke, berderma maki. Itu cara bertobat. Nah, yang selama ini kita serahkan ambil barangnya orang, kita kasih balik. Kalau sudah itu, aman nih. Insya Allah. Kembali, maka kita tutup dengan selalu mengiringi doa. Ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tidak ditahu itu, ya doa. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Mati dengan membawa Islamku. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan tetap beriman kepadamu. Pelihara imanku, pelihara akhlakku. Kalau 5 kali minta setiap sholat, masa Allah tidak kabulkan? 5 kali kan sholat satu hari. 5 kali minta, masa tidak nak kasih ke Tuhan? Saya saja ibu datang ki minta 5 kali pasti ku kasih ki. Ustaz, datang ki pagi-pagi belum pakai balik. Datang ki lagi jam 9 mulai mak balik. Datang ki lagi duhur, ku ajak magi bicara. Datang ki asar, ku ajak baik ku pitimbang mi. Datang ki maghrib, ambil mi dia capek melihat ku. Itu baru 1 hari. Bagaimana kali setiap hari? Padahal Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta ku kepadaku, pasti saya kabulkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah 6 sifat yang akan menghancurkan amal ibadah. Sudah kita dengar ceramahku tahu Ibu? Sudah Ibu? Nah, Quran menjelaskan dalam ilmu komunikasi disebut efek. Ya. Ada 2 itu sikap tak kalau sudah kita dengar ceramah ini. Bertanya Tuhan, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan kata Allah. Samakah orang beriman dengan orang fasik setelah dengar ceramah? Layas taun kata Allah. Tidak sama itu. Yang pertama, orang yang telah beriman dengan baik, Allah jelaskan, innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan ila akhiril ayat. Orang yang baik imannya selesai dengar ceramah nakana cocok kita wanjo ustaz kah? Baik saya sekali nagaspol itu. 6 na bahas na 7 saya nak kena. Bayangkan begitu banyak na Pak. Tapi baik kita wana sadari. Ini orang beriman kata Allah.
Pulang ini narenungkan, nasihati istrinya. Kau dengar itu tadi nak bilang Ustaz, saya semua nak kena toh. Mulai sekarang mak kasih ingat kak kalau salah saya tobat. Ingat kak nggak? Baik itu imannya. Kedua, orang fasik. Kita tahu itu namanya fasik ibu. Islam tapi pura-pura. Bahasa politiknya Islam pencitraan. Apa dia bilang? Al-Quran. Wa thawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kita hafal semua. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, nu caramai atau tidak, tena ada perubahan. Nah, malah nabi bilangi panitia, jammu ko lagi undang itu Ustaz tidak baik. Dede sanging kita mami na cerita, kama mami dia malaikat. Kak dorok mini. Orang yang begini dilanjutkan oleh Allah, mereka orang yang sifat seperti ini, mereka lebih hina dari binatang. Kolok-kolok. Tahu ki binatang ibu? Ada itu kakakku di kampung jual beli kambing. Pak balu bembe ibu. Laris manis sih biasa kalau mau idul kurban begini. Kalau ada kambingnya suka na ganggu temannya na panggil panjagana. Tiwi pas balu juali saja. Aji, ndak ada mau beli. Kasih pulangi potongi. Kambing suka na ganggu orang, jual. Tidak ada mau beli, potong. Ya toh, dagingna jadi coto. Ya toh, tulan-tulanna konro. Isi perutna coto. Ekorna sop buntut. Ya toh? Lidana sop lidah. Pipina sop pipi. Ya toh? Kakina sop kikil. Pelerna obat kuah. Itu dulu tuh tadi kampung toh. Dibakar, dibelai baru dipanggang. Bayangkan itu kambing bu, masih mulia. Tapi kalau ada di antara kita, suami tak ndak sholat, malas kerja, kasar, suka mukul, mau diapa ibu? Mau kijual nih? Siapa mau beli? Pacilakalakai. Apa? Mau kipotong nih? Siapa mau makan keringatnya saja jijik ki. Itulah yang Allah sindir. Mereka lebih hina dari binatang. Kenapa kita datang takziah? Satu, dukungan moral kita kepada keluarga. Sekarang itu takziah. Beliau, saya pernah kehilangan saudara. Ternyata itu takziah betul sangat besar efeknya. Menghibur, kita merasa hilang duka. Tapi kalau pulang ki nanti nih, baru mi kerasa. Takziah menyenangkan, menghibur orang yang berduka. Makanya aku kasih makala lagi. Yang kedua, kenapa datang takziah? Supaya kita dengar dakwah. Tujuannya apa? Agar kita tidak lebih hina dari binatang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tugas saya sebagai dai sudah kujelaskan. Kalau saya melakukan apa yang saya dakwakan dan saya melanggar, maka Allah ancam saya. Lima taquluna ma la taf'alun. Dasat kenapa kau nasihati orang nakau yang melanggar. Jadi itu kalau ada bilang ini dia lakukan, bilang maki 2 kali lipat dosamu nanti. Tapi kalau mau berpahala, amalkan meskipun itu tidak baik dirasa. Itulah orang yang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Akhirnya kesimpulannya, kullu nafsin sa'ikatil maut. Tungke maki nyawai, pasti mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk almarhum yang kita takziah pada malam ini. Bapak Dr. Haji Tautoto Tanaranggina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau masih mau dengar ceramahnya Das At Latif gampang. Kalau mau tidur buka maki YouTube Das At Latif.